Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, melalui video pembelajaran ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi literatur review sebagai salah satu materi dari mata kuliah pengantar metodologi penelitian. Di video ini kita akan membahas apa itu literatur review, langkah-langkah literatur review, database digital, peta literatur review, dan yang terakhir yaitu kajian abstrak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Ahmad Bludan Fija, yang kedua, Muhammad Dafa Isnan Effendi, yang ketiga, Syifa Fajriah, yang keempat, Muhammad Syafiur Rahman, yang kelima, Fikron Yunus, dan yang terakhir, Muhibatul Muyasyaro. Nah, setelah tadi kita perkenalan, langsung saja yuk kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian literatur review yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Dafa Isnan Effendi. Oke teman-teman, berikut adalah pengertian dari literatur review. Literatur review adalah proses penyelidikan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian atau pemikiran yang sedang dibahas. Tujuan utama dari literatur review itu sendiri adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam domain tertentu, serta menunjukkan bagaimana penelitian yang dilakukan berkontribusi terhadap bidang studi yang bersangkutan. Nah teman-teman, itulah pengertian dari literatur review. Selanjutnya, ada nih beberapa karakteristik dari literatur review. Yang pertama, penelusuran literatur. Proses pengumpulan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian atau pemikiran yang sedang dibahas. Sumber-sumber ini dapat berupa artikel jurnal, buku, laporan penelitian, atau sumber-sumber lainnya yang terkait. Yang kedua, analisis dan sintesis. Tinjauan literatur melibatkan analisis yang mendalam terhadap setiap sumber literatur yang ditemukan, termasuk identifikasi ide-ide utama, metode penelitian yang digunakan, temuan yang signifikan, dan argumen yang diajukan. Setelah itu, informasi dari berbagai sumber tersebut disintesis untuk membentuk gambaran yang utuh tentang topik yang dibahas. Yang ketiga, ada penilaian kritis. Literatur review juga melibatkan penilaian kritis terhadap setiap sumber literatur, termasuk penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan metodologi, validitas temuan, serta relevansi dengan topik penelitian. Hal ini membantu peneliti untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan dalam literatur. Yang terakhir, ada identifikasi kesenjangan pengetahuan. Melalui literatur review, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau area yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Ini dapat menjadi kontribusi penting dalam bidang studi yang bersangkutan, dengan mengarahkan penelitian masa depan ke arah yang lebih relevan dan bermakna. Nah, itulah pengertian dari literatur review dan juga beberapa karakteristik dari literatur review. Setelah ini, kita akan membahas langkah-langkah dari literatur review yang akan disampaikan oleh rekan saya, Syifa Fajriah dan juga Ahmad Bludan Fija. Langkah-langkah literatur review. Yang pertama, pahami tujuan dan lingkup literatur review. Sebelum memulai, penting untuk memahami tujuan dan lingkup literatur review. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum membuat literatur review. Yang pertama, apa topik penelitian yang akan kita buat? Yang kedua, apa tujuan literatur review yang akan kita buat? Dan apa lingkup literatur yang akan kita teliti? Nah, dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita dapat mengarahkan penelitian dan menentukan batasan-batasan yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber utama.
Langkah pertama dalam membuat literatur review adalah mengidentifikasi sumber-sumber utama yang relevan dengan topik penelitian. Ada beberapa sumber yang dapat kita gunakan, seperti jurnal ilmiah terkemuka di bidang terkait, buku dan monograf, konferensi ilmiah dan proceeding, skripsi, tesis, dan disertasi terkait. Pastikan juga menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan terkini. Kita juga bisa menggunakan database akademik seperti Google Scholar atau PubMed untuk mencari literatur yang relevan. Yang ketiga, baca dan analisis literatur. Setelah mengidentifikasi sumber-sumber utama, langkah berikutnya adalah membaca dan menganalisis literatur yang kita temukan. Di sini penting untuk mencatat poin-poin kunci dan temuan penting dari setiap artikel atau buku yang kita baca. Kita juga dapat membuat tabel atau diagram untuk membantu memvisualisasikan hubungan antara literatur yang berbeda. Nah, hal ini akan memudahkan kita dalam mengorganisir informasi dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Yang keempat, buat rangkuman dan sinopsis. Setelah membaca dan menganalisis literatur, buat rangkuman dan sinopsis dari setiap sumber. Ini akan membantu kita untuk memahami secara keseluruhan apa yang telah ditulis tentang topik penelitian. Pastikan rangkuman dari sinopsis yang kita buat mencakup poin-poin penting, metodologi penelitian, temuan, dan kesimpulan dari setiap sumber. Kita juga bisa menambahkan komentar pribadi atau pemikiran kita sendiri tentang setiap sumber. Yang kelima, identifikasi celah dalam penelitian yang ada. Saat menyusun literatur review, penting untuk mengidentifikasi celah dalam penelitian yang ada. Tanyakan pada diri Anda, apakah ada perbedaan pendapat atau hasil yang saling bertentangan dalam literatur yang Anda teliti? Adakah aspek penelitian yang belum banyak diteliti atau belum ada pemahaman yang mendalam? Apakah ada celah dalam penelitian yang dapat Anda jadikan titik fokus dalam literatur review Anda? Dengan mengidentifikasi celah ini, Anda dapat menyajikan kontribusi yang berarti dalam literatur review Anda dan memberikan pemahaman baru terhadap topik penelitian. Yang keenam, organisasi dan struktur. Selanjutnya, Anda perlu mengorganisasi dan memberikan struktur pada literatur review Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, gunakan subbab atau subtopik untuk mengelompokkan literatur berdasarkan tema atau isu yang relevan. Yang kedua, pastikan setiap subbab memiliki alur yang teratur dan terkait dengan subbab sebelumnya dan sesudahnya. Yang ketiga, gunakan kalimat transisi atau kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan ide-ide antara paragraf dan subbab. Yang keempat, gunakan tabel atau diagram untuk memvisualisasikan hubungan antara literatur yang berbeda. Dengan memberikan struktur yang jelas, literatur review Anda akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, tulis dengan gaya bahasa yang jelas dan akademik. Saat menulis literatur review, pastikan Anda menggunakan gaya bahasa yang jelas dan akademik. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda menulis dengan baik. Yang pertama, hindari penggunaan frasa berlebihan atau istilah yang terlalu teknis, kecuali jika itu memang diperlukan. Yang kedua, gunakan kalimat aktif dan pastikan subjek kalimat jelas. Gunakan paragraf pendek dan jelas dengan satu ide utama dalam setiap paragraf. Yang ketiga, hindari pengulangan kata atau konsep yang sama secara berlebihan. Yang keempat, sertakan kutipan langsung atau ringkasan yang tepat dari literatur yang Anda teliti. Dengan menulis dengan gaya bahasa yang baik, literatur review Anda akan lebih profesional dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedelapan, periksa kembali dan edit literatur review Anda. Setelah menulis literatur review, jangan lupa untuk memeriksa kembali dan mengeditnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan revisi. Yang pertama, periksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Pastikan argumen Anda terstruktur dengan baik dan didukung oleh bukti yang kuat. Yang kedua, periksa kutipan dan daftar referensi untuk memastikan kesesuaian format yang ditentukan. Yang ketiga, baca kembali keseluruhan literatur review untuk memeriksa alur dan koherensi keseluruhan. Dengan melakukan revisi yang cermat, literatur review Anda akan menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Data
Database digital. Pengertian database digital. Database adalah sekumpulan data dan informasi yang disimpan dengan sistem tertentu secara sistematis dan saling berkaitan sehingga mudah dikelola. Sedangkan digital adalah suatu bentuk pembaruan dari penggunaan teknologi yang berhubungan dengan internet dan teknologi komputer. Menurut John W. Lederer, menggambarkan digital merupakan sebuah sistem yang menggunakan representasi numerik, sehingga dapat disimpulkan bahwa database digital adalah sekumpulan data berupa file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan dalam media penyimpanan elektronis. Fungsi database: 1. Pengelompokan data. 2. Memudahkan untuk akses data. 3. Kelola data. 4. Simpan data. 5. Pembaruan dan penghapusan data. 6. Untuk menjaga kualitas data. 7. Sebagai penunjang kinerja aplikasi. 8. Meminimalisir redundasi data atau duplikasi data yang tersimpan pada lokasi yang berbeda. Contoh database. Database diibaratkan wadah atau tempat untuk menyimpan data. Seperti contoh pada gambar tentang data perkuliahan, khususnya biodata mahasiswa, yang dibuat melalui komputer dengan software. Kita diminta untuk mengisi biodata mahasiswa pada web server kampus. Ketika kita mengisi data diri pada web kampus, maka data diri yang sudah kita isi akan tersimpan pada database kampus. Jenis-jenis database. 1. Operational database. Software yang digunakan adalah JSON. 2. Database warehouse. Software yang digunakan adalah Microsoft SQL Server. 3. Distributed database. Software yang digunakan adalah Microsoft Access atau biasa disebut Microsoft Office. 4. End user database. Software yang digunakan adalah SQLite. 5. Relational database. Software yang digunakan adalah MySQL, Oracle, dan SAP. Kelebihan dan kekurangan database digital. Kelebihan database digital: 1. Memudahkan pengelolaan data dan informasi secara terstruktur dan terorganisir. 2. Akses data cepat dan mudah. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan data. 4. Meningkatkan keamanan data dengan adanya kontrol akses dan backup data. 5. Meminimalisir duplikasi dan kesalahan input pada data. Yang keenam, memudahkan dalam menganalisis data. Kekurangan pada database digital: 1. Memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengembangan dan pemeliharaan database. 2. Memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaan dan pengembangan database. 3. Memerlukan perangkat keras dan lunak yang memadai untuk pengoperasian database. 4. Memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk melakukan backup dan pemulihan data. Yang kelima, memerlukan keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran data. 6. Memerlukan pembaruan dan penyesuaian secara berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan data. Studi literatur, jurnal nasional dan internasional peneliti terdahulu. Peta studi literatur review adalah istilah yang mengacu pada visualisasi atau diagram yang mengorganisir, menggambarkan, dan menyajikan informasi tentang studi-studi yang relevan dalam suatu literatur review. Ini dapat mencakup berbagai elemen seperti judul studi, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, temuan utama, dan hubungan antara studi-studi tersebut. Peta studi literatur review membantu penelitian untuk memahami dan mengidentifikasi pola tren atau kesenjangan dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka. Ini juga dapat membantu dalam menyusun kerangka kerja konseptual atau memvisualisasikan perkembangan pemikiran dalam bidang tertentu.
Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam peta literatur review adalah pertanyaan atau pernyataan yang dirumuskan untuk membimbing proses pencarian dan analisis literatur. Ini membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting dari topik yang diteliti dan memastikan bahwa literatur yang dicari dan disertakan dalam review relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer. Yang pertama observasi lapangan, titik koordinat LPS ilegal, tabulasi data lokasi, luas jarak, dan dokumentasi. Yang kedua adalah data sekunder. Yang pertama data peta, data jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah kriteria perencanaan. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah deskripsi peta yang telah diolah. Yang kedua hubungan jumlah dan volume LPS ilegal dengan jumlah penduduk. Yang ketiga hubungan LPS ilegal dengan faktor geofisik. Dan yang terakhir adalah analisis informasi dengan kebijakan yang telah ada. Oke, selanjutnya kajian abstrak. Abstrak merupakan suatu komponen yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai suatu penelitian yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut kepada para penguji ataupun kepada para pembaca. Abstrak ditulis secara ringkas, mudah dibaca, akurat, jelas, dan padat. Oleh karena itu, jumlah kata yang ada di dalam abstrak pada karya tulis ilmiah umumnya sekitar 250 sampai 400 kata saja. Selanjutnya ada tujuan adanya abstrak di sebuah karya ilmiah. Yang pertama, abstrak memudahkan para pembaca dalam memahami inti ataupun esensi yang ada di dalam sebuah karya ilmiah. Yang kedua, abstrak bisa menjadi sebuah pedoman untuk para pembaca dalam membaca suatu karya tulis ilmiah, karena di dalam abstrak ada beberapa rincian informasi, analisis, dan juga argumen dari penulis mengenai karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga, adanya abstrak dapat memudahkan para pembaca untuk mengingat poin penting yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis abstrak. Yang pertama, abstrak indikatif. Nah, abstrak inilah yang nantinya akan ada sebuah uraian yang singkat yang berhubungan dengan masalah yang ada di dalam laporan ataupun karya tulis ilmiah yang sedang dibuat. Yang kedua, ada abstrak informatif. Nah, abstrak ini yang juga dapat dikatakan sebagai miniatur laporan atau karya tulis ilmiah asli yang mana di dalamnya ada data dan juga informasi lengkapnya. Yang ketiga, ada abstrak kritis. Nah, abstrak ini merupakan abstrak yang dapat memberikan gambaran temuan dan informasi utama dan juga komentar mengenai validitas, reliability, atau kelengkapan studio. Yang keempat, ada abstrak deskriptif. Nah, abstrak ini hanya akan memberikan gambaran penelitian dalam bentuk rangkuman. Selanjutnya yang kelima ada abstrak sorot. Nah, jenis abstrak yang satu ini umumnya secara khusus dibuat untuk menarik perhatian para pembaca pada penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada struktur penulisan abstrak antara lain. Yang pertama ada informasi umum mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Yang kedua ada tujuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Yang ketiga ada alasan dilakukannya penelitian tersebut. Yang keempat ada metode penelitian yang digunakan. Yang kelima ada temuan dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Yang keenam ada kata kunci yang terdiri dari 3 kata atau gabungan kata.
Selanjutnya ada tahapan yang dibutuhkan dalam penulisan abstrak karya tulis ilmiah. Yang pertama, tuliskan latar belakang penelitian. Yang kedua, menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, memberikan penjelasan atau berikan penjelasan mengenai hasil penelitian. Yang keempat, berikan kesimpulan. Yang kelima, masukkan kata kunci. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi literatur review dari kelompok kami. Terima kasih ya yang telah menonton dan menyimak penjelasan kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.